Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang Waalaikumsalam jawab saya warahmatullahi wabarakatuh. nilai IPK-nya di atas 3,5 ya. Amin. 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 Oke, saya mohon izin, nanti khawatir jaga-jaga ya. Nanti ketika saya kepental, soalnya 3 hari ini jaringan agak ada something wrong gitu ya. Tapi udah ngadu sih tadi. Minta upgrade juga ya kecepatannya. Saya share screen ya. Oke. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Ibu. Semoga nggak Sudah, kepental Bu. ya. Sudah, Bu. Saya tadi kuliah pagi kepentalnya 2 kali sampean. Ini tadi udah di-upgrade, semoga udah bisa langsung cepat ya. Sudah tahu kan ya? Aplikom kan sudah sama saya kemarin ya? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Nama saya ada di sini, sesuai dengan nama di Zoom. Biasa dipanggil Bu Meda. Atau kalau yang baru suka manggil Kak Meda gitu ya. jadi merasa muda ya. Oke, kita sekarang belajar tentang database atau basis data ya. Di dalam database, kalau kita terjemahkan sebenarnya lebih diartikan dengan apa ya? Pangkalan data gitu ya, lebih diartikan dengan pangkalan data. Kalau kita lihat data itu apa sih, Dek? Kemarin sudah ya harusnya. Data itu? Kumpulan fakta. Ya, data itu fakta. Jadi kejadian atau peristiwa yang terjadi itu data. Artinya apa kalau gosip termasuk nggak, Bu? Enggak. Kemarin sudah disebutkan juga ya, ada piramid. Yang pertama adalah data, kemudian informasi, kemudian ada knowledge atau pengetahuan, yang ke atas adalah wisdom. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai data, saat ini merupakan hal yang luar biasa. Kalau kita mau menguasai data ya, contoh, kebayang nggak sekarang? Maaf menyebutkan merek ya, Gojek, Grab. Dia sudah mengumpulkan data, wah jutaan pengguna ya. Mereka bisa melakukan analisis, kira-kira di Kota Bogor ini yang paling laris makanan apa? Gitu kan ya, usianya yang sering pesan usia berapa, dan seterusnya. Itu bukan hal yang mustahil, mereka akan membuat suatu restoran baru ya, artinya sesuai dengan kesukaan di masing-masing daerah. Nah itulah, kalau kita sudah mempunyai data, mudah ya kita mengambil suatu keputusan. Contoh, saya mungkin sudah pernah cerita ya, ada seorang pebisnis di Bogor, dia menjual semua asetnya ya, di bidang fashion, factory outlet waktu itu, dan dia buka usaha strawberry. Dia sudah bisa mengambil ini ya, analisis lah ya, kesimpulan bahwa tahun 2000 saat ini kita jumpai 2020-an saat ini ke toko-toko offline itu akan ditinggalkan. Mereka semuanya ke online gitu ya. Oke. Kumpulan data yang saling berhubungan, tidak hanya berhubungan juga terorganisir. Nah, DBMS ada yang tahu deh kepanjangannya? Rahma, kepanjangannya apa? Database Management System bukan? Ya. Software yang mengelola dan mengontrol akses terhadap basis data. Contohnya apa? Mungkin kemarin sudah ya, ada Oracle, MySQL. Nah, nanti kita pakainya yang Postgre. Nah, ketika kita sudah mempunyai perancangan database, kemudian kita implementasikan, nah tinggal kita query, mudah. Misalnya, saya punya database akademik. Saya bisa tahu dong, mahasiswa siapa yang IPK-nya tertinggi, gitu ya. Mahasiswa siapa yang belum bayar SPP, mau dikasih beasiswa, nah gitu ya. Atau mungkin mahasiswa siapa yang sedang terkena dampak COVID dan seterusnya. Nah, aplikasi ini merupakan jembatan, ya, jembatan dengan user. Jadi program yang berinteraksi dengan base data pada titik tertentu pada saat dia dieksekusi. Oke. Ya, ini contohnya banyak banget ya. Yang nantinya kita akan coba create kerjasama dengan Channel Pokpen ya untuk membuat suatu aplikasi e-commerce. Nah, sebelum ada basis data, itu ada namanya sistem berbasis file. Ini ada kelemahannya. Kenapa saya bahas? Supaya tidak terjadi lagi di basis data. Gitu ya.
Apa itu? Kumpulan dari program aplikasi yang memberikan layanan bagi end user. Misalnya pembuatan laporan. Nah, dia programnya mendefinisikan dan mengelola datanya sendiri. Nah, karena sendiri pasti ada redundansi atau pengulangan data, gitu ya. Contoh di sini ada tabel properti foreign, properti yang disewakan. Ada private owner, ada klien. Ini di file sales. Di file kontrak, oh ternyata sama juga Bu, ini mirip ya. Ada propertinya juga. Ini kan duplikasi. Kenapa nggak kita buat satu aja gitu ya? Nanti tinggal dipanggil yang menjadi primary key-nya. Kemarin mungkin sudah dibahas ya. Primary key. Apa itu, Dek? Mereview kembali. Suatu data yang unik, Bu. Iya, satu data yang unik. Kalau kita sebagai mahasiswa NIM, kalau kita sebagai pemilik kendaraan, plat nomor kendaraan, seperti itu ya. Nah, pasangannya adalah foreign key, kunci asing atau tamu. Ya, ini saya tulis ya, biasanya saya singkat dengan PK. Ini PK, primary key. Yang sini adalah foreign key. Nanti banyak sebenarnya. Ada yang kita sebut dengan super key. Ada yang kita sebut dengan alternate key gitu ya, kandidat key. Nah, gitu ya. Oke, foreign key atau FK. Ya, kunci asing atau kunci tamu. Contohnya seperti apa? Coba kalian perhatikan di sini. Saya hapus ya. Jadi nge-lag ya. Oke. Jadi kalian perhatikan, di sini ada tabel properti. Kebayang dong, berarti properti itu ibaratnya misalnya apa ya? Rumah lah ya. Berarti nomor rumahnya gitu ya. Alamatnya, kotaknya, kode pos, tipe roomnya, harga sewanya, sama pemilik rumah. Dia hanya mengambil owner number-nya. Nah, berarti, nah ini ya, di sini ada kunci property number. Ada field owner number. Kira-kira di sini juga ada ya, owner number. Pertanyaan saya. Owner number pada tabel mana yang sebagai primary key? Yang mana kira-kira? Pertanyaan saya diulangi ya. Owner number pada tabel mana yang dia sebagai primary key? Apakah private owner atau property foreign? Ini kan ada owner number, first name, last name, alamat, nomor telepon. Terus ini ada kliennya. Client number, first name, last name, alamat, dan seterusnya. Ya, oke. Ada yang bisa membantu saya? Owner number pada tabel mana yang dia sebagai primary key? Private owner. Private owner. Ya, good job, great. Ini primary key dan ini adalah foreign key. Ya, oke. Lanjut ya. Contoh lain. Nah, kalian perhatikan di apa sih ini sewa ya? Oke. Ini di sewa ada client number sama dengan sini ya. Kalian perhatikan di sini. Dia mewarisi property number yang disewa, siapa yang menyewa, gitu kan ya. Nah, berarti ini termasuknya apa, Dek? Foreign. Ya, dia sebagai foreign key. Gitu, ya. Nanti dicontohkan. Nah, ya itu kelemahan dari berbasis file, adanya duplikasi. Nah, sehingga nanti kita ubah ke base data. Kelemahan lain apa, Bu? Adanya pemisahan. Jadi setiap program mengelola datanya sendiri. User dari suatu program nggak bisa, ya tidak dapat menggunakan data dari program lain, gitu ya. Duplikasi data. Kemudian formatnya juga ada perbedaan. Sehingga ketika kita misalnya di satu sisi misalnya ada bagian akademik, ada bagian data gitu ya. Satunya formatnya date, month, year, tanggal dulu. Yang satunya month dulu, baru date-nya baru tahunnya. Nah, itu kan ada perbedaan ya. 5, 6,
2000. Yang satu terbaca 5 Juni, yang satu terbaca 6 Mei kan gitu. Jadi ada masalah juga ya. Kemudian fish queries ya, program dibuat untuk memenuhi fungsi tertentu. Kalau ada kebutuhan baru maka harus dilakukan revisi ya, maka perlu program yang baru. Oke. Nah, base data tadi ya, secara logika dia berhubungan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi. Mungkin pernah kenal istilah data mining. Minimal pernah inilah ya. Pernah baca gitu ya. Data warehousing, saya singkat DWH ya. Ada big data. Nah, ini yang saat ini sedang in ya, big data. Kemarin sudah belajar data terstruktur, contohnya apa? Tabel, kolom, baris. Data tidak terstruktur, contohnya apa? Image, Gambar, Bu. Tidak terstruktur gambar. suara, ya suara. Nanti bisa nggak Bu diubah? Bisa. Kayak kemarin saya buat aplikasi penerjemah tangis bayi. Itu kan datanya bentuknya voice ya. Voice kalau di kita punya sinyal itu kan pasti gini ya, ya enggak? Ini kan? Ya. Nanti ini dikonversi, Dek. Dikonversi. Kalau saya sudah konversi, nanti dia bentuknya ya tabel-tabel gitu ya, ada kolom dan baris, kemudian ada nilai-nilainya. Bentuknya Excel ya, kalau kemarin saya konversinya. Minus 2 sekian-sekian, 2 dan seterusnya gitu ya. Itu konversinya ya. Itulah yang akan dilakukan pengenalan nantinya ya. Dilakukan apa? Kalau kita bilang cetakan. Oh, ada cetakan bayi lapar kayak gini loh. Cetakan bayi ngantuk kayak gini loh. Saya belum buat tuh tangisan mahasiswa-mahasiswi di akhir bulan. Nggak usah ditanya ya. Nggak usah dilakukan analisis ya. Udah ditanya langsung jawab ya. Oke, lanjut. Nah, itulah fungsi dari base data. Kalau kita sudah tahu, mudah deh. Contoh, misalnya nih ya, kita bisa melakukan suatu peramalan. Kapan sih kira-kira pandemi ini akan berakhir? Itu bisa dilakukan prediksi data. Menggunakan metode komputer? Bisa. Ya, tapi tadi metodenya harus sesuai sehingga tidak ada apa istilahnya ya, kesalahan penarikan simpulan gitu ya. Nah, di sini didefinisikan sekali dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Ini dengan minimum duplikasi, bukan menghilangkan tapi mengurangi duplikasi data. Ini kemarin sudah dibahas ya di praktikum. Entity itu bisa orang, tempat, kejadian gitu kan, atribut, properti yang dimiliki oleh objek, hubungan itu antar entity. Jadi tidak pernah, ini kan saya gambarkan ya. Ini entity. Misalnya mahasiswa gitu ya. Ada atributnya NIM. Nah, nanti kita belajar jenis-jenis atribut. Ada atributnya ini dihubungkan gini ya, nama gitu. Ada atributnya apa lagi kira-kira? Alamat. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada prodi. Bu, program studi bisa nggak jadi atribut? Bisa. Bisa. Berarti kalau jadi atribut ya nanti di implementasinya misalnya bentuknya drop down gitu ya. Misalkan diisi PS. Nah, nanti di sini ada listnya. Nah, muncullah komunikasi, ekowisata gitu ya, informatika dan seterusnya. Tapi kalau misalnya prodi itu bisa ditambah, Bu. Bisa dikurangi, Bu. Terus bisa dilakukan CRUD gitu ya. Bisa dia nyimpen atribut lain ya, berarti dia jadi entity dong gitu ya. Berarti di sini ada yang namanya program studi gitu ya. Apa Bu? Misalnya apa Dek? Kode PS. Nah, kodenya misalnya A komunikasi, B ekowisata gitu ya. C informatika. Terus ada nama prodinya Bu. Oke, nama prodinya apa? A komunikasi tadi ya. Terus ada nama kaprodinya dan seterusnya ya. Nama kaprodi. Nah, terus dihubungkan. Nah, hubungannya itu, Dek, bisa pakai diamond ya, seperti ini. Gitu ya. Ada juga yang sekarang langsung tanpa diamond. Ya, kalian boleh memilih yang mana ya, tergantung rujukannya. Intinya mah sama. Misalnya mahasiswa mempunyai prodi atau kalau dibalik PS mempunyai mahasiswa atau mahasiswa saya ganti ini berada di prodi juga boleh ya. Misalkan di sini berada. Nah, mohon maaf ya, tulisnya nggak begitu bagus. Nah, sekarang hubungannya. Untuk memeriksa hubungan, caranya gini, Dek.
berikan awalan 1 dulu, dipetakan ke entity yang lainnya. Contoh. Nah, kalian buat dulu seperti ini. 1. Nah, gitu ya. Mahasiswa itu berada di berapa PS? Berada di berapa PS? Halo, Gandhi? 1. Ya, mahasiswa berada di 1 PS. Sekarang dibalik. 1 PS, jadi hubungannya kanan kiri gitu ya. 1 PS mempunyai berapa mahasiswa? 1 atau banyak? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Banyak. Banyak, N Bu. mahasiswa. Ingat, ininya 1, 1. Gitu ya. Hubungannya yang mana, Bu? Hubungannya yang ini. Yang ini. One to many. Sehingga yang one yang mana? Yang one adalah PS. Boleh penulisnya seperti ini. One to many. Boleh. Boleh seperti ini. One. Many-nya ngadepnya ke sono. Segitiga. Nah. Nanti ini kita baca di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Ada berapa, Bu, hubungannya? Ada one to many, atau many to one, sama many to many. Gitu ya. Contoh lain. Saya keep dulu ya. Oke, saya buat yang lain. Nanti supaya paham dulu nyambung ya. Nah, Dek, saya punya sama dengan yang tadi, ada mahasiswa, tapi satu lagi contohnya apa ya? Atau dokter deh. Nah, ya. Kemarin contohnya udah belum mahasiswa mengambil mata kuliah? Halo? Dek. Contohnya udah belum mahasiswa? Belum, Bu. Sudah, Ibu. Cuman Udah agak ya. lupa. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, ya. Hubungannya apa ke apa, Dek? Halo, hubungannya ke apa ke apa? One to many, many to many? One to many. One to many, Bu. One to many. Hah? Many to many. Many to many. Many to many. Yeah. Satu mahasiswa mengambil berapa mata kuliah, Dek? Banyak. Banyak, Bu. Banyak. Dalam satu semester kan banyak ya. Terus dibalik, satu mata kuliah diambil berapa mahasiswa? Banyak mahasiswa, Banyak, Bu. N Banyak mahasiswa, Bu. Ya, berarti hubungannya many to many. Bu, boleh nggak saya buat satu mahasiswa mengambil satu mata kuliah? Ya boleh. Mungkin universitas khusus ya. Jadi mahasiswanya satu-satu. Ya nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan ruang lingkup atau yang kita sebut dengan asumsi. Kenapa? Karena membuat database itu tergantung dari requirement, kebutuhan. Kita membuat database vokasi. Apakah sama dengan Universitas ABC? Mungkin berbeda, gitu ya. Jadi ini salah, ini benar tergantung dari studi kasus yang akan kita kerjakan. Ya, many to many. Oke, kalau many to many hubungannya bisa seperti ini, atau kita tarik seperti ini ya, lihat. Many ngadepnya ke arah relationship-nya many. Nah, ingat bahwa relationship ini hanya menghubungkan antar entity. Jadi nggak mungkin menghubungkan antar gini, antar atribut itu nggak mungkin, ya. Perlu difahami ya, Dek ya. Ini nggak mungkin. Antar atribut ini nggak mungkin, ya. Tidak ada hubungan seperti itu. Nah, sekarang ini punya tadi ya, ada NIM, nama, saya tuliskan aja yang jadi primary key-nya, ada NIM. Terus mata kuliah itu kemarin mungkin ada kode MK, nama mata kuliah ya, SKS sama semester. Nah, ketika hubungannya many to many, ini pasti akan menghasilkan entity baru. Sehingga boleh dikasih atribut. Kalau hubungannya many to many, gitu ya. Sehingga di sini misalnya apa? Oh, atribut barunya nilai UTS sama nilai UAS, Bu. Berarti nanti di tabel
nilai ini dia akan mewarisi NIM-nya. Nanti di sini ada NIM, ada kode mata kuliah, gitu ya. Namanya perlu ditulis nggak di tabel nilai ini, Dek? Perlu ditulis? Tidak, Bu. Nama mahasiswanya perlu ditulis? Tidak, Bu. Tidak. Ya, karena ketika kita ngambil NIM-nya, otomatis akan ada pewarisan, ya. Oke, ini ada nilai UTS sama nilai UAS seperti itu, ya. Oke. Contoh yang lain apa misalnya? Dokter memeriksa pasien. Nah, kayak gitu ya. Nanti kita coba analisis sama-sama ya. Oke, ini tadi sudah ya, software. Nah, sekarang gini. Ketika kita mempunyai database ya, kita membuatnya menggunakan DBMS. Kita create DBMS. Nah, user yang menggunakan itu nggak bisa langsung berhubungan dengan database kalau dia bukan ahli IT, gitu kan ya. Nah, sebagai jembatannya, hubungannya perlu yang dimaksud dengan application programs. Contoh, kalian pakai search engine di Google. Kalian ketikkan keywordnya, itu kan salah satu contoh application programs, ya. Nggak langsung akses database-nya, cari gitu ya. Nah, terkadang database-nya ini sama, Dek, tapi view-nya di user itu berbeda-beda. Contoh, saya punya database misalnya buku, anggaplah yang di Gramedia, gitu ya. Bagian sales dia informasinya ingin menampilkan apa. Bagian stock control department beda lagi. Bagian pengunjung dia hanya untuk mencari buku, tapi kan database-nya sama gitu. Kemarin sudah ada ya, bagian terkecilnya adalah karakter, ya. Oke, itu apa contohnya? N, I, 0 itu karakter, ya. Naik ke atas namanya atribut atau nama lainnya apa, Dek? Field, ya. Nama lainnya adalah kolom. Naik lagi ke atas, yang masih ingat? Record. Record. Nama lainnya apa? Baris. Tapel atau baris, ya. Tabel atau baris. Yang atas lagi? Jadi File. ya, tabel. Nama lainnya apa? File. Nama lainnya apa? Relasi. Ingat ya, relasi tidak sama dengan relationship. Ini hal yang berbeda. Kalau relationship tadi adalah hubungan. Kalau relasi nama lain dari tabel. Atasnya lagi apa, Bu? Database. Ya, ini harus difahami bersama ya. Berarti kalau kita artikan database apa, Bu? Paling gampangnya ya, kumpulan tabel yang berhubungan. Tabel apa? Kumpulan record yang berhubungan. Gitu aja. Record apa? Kumpulan atribut yang berhubungan. Atribut apa? Kumpulan karakter yang berhubungan ya. Oke. Ya, ini DBMS ya tadi. Ini DBMS softwarenya untuk membuat database. Nah, ini application-nya ya, database sistemnya, dan ini adalah user-user yang mengaksesnya. Ini komputer kliennya di sini ya. Ada sales, ini user ya, saya tulis U. User gitu ya. Oke, tadi kalian perhatikan tabelnya cuman ada 4 jadinya. Beda sama yang tadi ya, yang berbasis file, dia ada banyak karena duplikasi berulang terus gitu. Kalau ini kan enggak. Udah, tabel properti aja isinya ini. Kalian perhatikan. Kode properti, alamat, kota, owner tadi ya. Berarti ini nyambung nanti dengan ini. Nah, client number, kemudian tabel sewanya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk yang DBMS. Apa sih yang tersedia? Kalau kalian sudah mengenal ya, kemarin juga sudah CRUD, create, itu masuknya ke DDL. Create, alter, drop, nanti di DBMS, create table, nama tabelnya apa, gitu ya. Nah, sedangkan CRUD, read, update, delete, masuknya ke DML. Misalnya, menampilkan semua tabel, select, bintang, from, nama tabelnya adalah mahasiswa, where, ini contoh sederhananya ya, yang agamanya Islam, berarti where, agama sama dengan Islam, gitu.
ya. Kemudian DCL, Data Control Language. Nah, ini untuk security system, integrity, konkurensi, recovery. Nah, view itu memungkinkan user melihat kayak tadi ya di sini. Database-nya sama, Bu. Nah, atau di sini ya. Tapi peruntukan datanya atau inginnya user berbeda. Oh, pengunjung bisa melakukan pencarian buku berdasarkan pengarang, penerbit. Kalau manajer dia ingin tahu penjualannya gitu ya. Jadi database-nya sama. Tapi query-nya kalau kita bilang ya, view-nya atau query-nya ini boleh kita diartikan seperti ini, namanya query. Pernah dengar mungkin query? Itu apa? Permintaan informasi, saya singkat ya INF ya, informasi oleh user, gitu ya. Nah, ini biasanya suatu subset dari basis data. Nah, apa kegunaannya? Mengurangi kompleksitas, memberikan level keamanan, kemudian customize tampilan dari suatu database ya. Oke, cek suara saya terdengar deh ini. Ada, Bu. Jelas. Benar, Bu. Terdengar, Ibu. Jelas. Masuk, Bu. Masuk, Saya Bu. kira takutnya saya udah ngomong ternyata kepental gitu. Oke. Lanjut ya, ini komponennya Dek dalam basis data. Ada hardware, ada software. Nah, sebagai jembatan itu datanya. Kemudian ada human-nya terkait dengan prosedur dan people. Bentar ya, ini kok saya cek ke handphone saya, something wrong kan? Oke. Nah, ini ya. Untuk hardware dari PC sampai mainframe. Semoga masih ingat ya, ada kategori hardware itu PC, server, mainframe, terminal, dan seterusnya. Ya, software DBMS, operating system, kemudian program aplikasi, software jaringan. Data digunakan oleh organisasi. Ya, deskripsinya kita sebut dengan skema. Nah, oke, nah ini peran dalam lingkungan basis data ada 4. Nah kalian karena sudah masuk jurusan informatika tidak boleh hanya sebagai end user ya. Jadi harus meng-create, ya membuat pemodelan, nanti database designernya gitu ya, application programmernya. Jadi nggak bisa kalau hanya kalian mengandalkan sebagai end user ya. Masuk ke informatika itu kan tujuannya ya, ingin jadi apa sih programmer? Atau ingin jadi apa? Iya, Bu, program. Kenapa? Kalau anak informatika itu jodohnya enak ya, titik koma aja diperhatikan, apalagi kalian gitu ya. Aduh. Aduh. Nanti bilang ya sama nanti bilang sama calon mertuanya gitu ya. pasti diperhatikan kok Bu gitu kan ya. Titik koma aja kalau salah bisa ini nggak? Bisa jalan nggak kira-kira? Bisa pusing, Enggak. Bu. Error. Error ya, error statement. Jadi kalau udah lagi ngoding terus salah gitu ya, ini cari errornya yang mana gitu ya. Kadang kalau lagi bad mood ya udah deh besok aja lagi deh gitu ya. Sama ketika merancang database ini ibarat rumah deh. Rumah itu nggak mungkin dong ujuk-ujuk kita bangun. Pasti ada apanya? Ada blueprint-nya ya. Ada blueprint-nya, ada denahnya Bu, ada. Kalau saya punya rumah misalnya 300 meter persegi, saya mau dibangun kayak gimana gitu kan ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung bangun. Nah sama ketika untuk merancang database, kita perlu tentukan entity-nya apa, atributnya apa. Nanti kita modelkan pakai IRD, pakai IIR gitu ya. Nah, untuk sejarahnya, jadi ada first generation, ya ini untuk hierarchical dan network ya. Kemudian ada second generation,
Ini kita sebut dengan biasanya RDBMS, Relational Database Management System. Nah, yang PBO kalian belajarnya yang ini ya, Object Oriented ya. Nah, kalau pakai OO, Object Oriented, berarti harus nyambung. OOP, Object Oriented Programming, berarti analisisnya OOA, Object Oriented Analysis, gitu ya. Oke. Nah, ini keuntungannya, Dek. Kontrol terhadap data duplikasi tadi ya, supaya nggak banyak. Nah, kalau nggak banyak tujuannya apa? Ya nanti storage-nya juga nggak banyak gitu ya. Kemudian menjaga konsistensi untuk sharing, data integrity, keamanan, adanya suatu standar, konkurensi, serta bisa melakukan layanan backup dan recovery. Bu, ada nggak kerugiannya? Ada dong. Tapi kerugiannya kalau kita sudah bisa mengambil titiknya gitu ya, ini biasa aja sebenarnya. Ya, oke. Halo. Dek, ada pertanyaan? Atau sudah lelah Hayati? Boleh kalian mau nanyain tugas, Bu, yang nggak paham yang bagian apa? Saya Ibu, review nanti. Ibu punten saya pengen nanya, Bu. Ya, boleh. Saya masih kurang paham yang forensik, Bu. Boleh Oh, dijelaskan? forensik, boleh. Saya tampilkan dulu ya contohnya. Oke, bentar. Saya tadi agak nge-freeze, jadi takutnya saya kepental gitu ya, udah ngomong macam-macam, ternyata nanti nggak dengar kalian ya. Contoh tabelnya ya. Nih saya contohkan ya. Oke, saya buka Excel-nya juga. Biar enak ya. Semoga aman ya. Forensik ya, Dek ya. Sekarang gini. Saya contohkan yang mudah-mudah dulu, penjualan barang. Nah, gitu ya. Lebih mudah difahami lah ya kalau penjualan barang gitu-gitu kan. Kita sering tahu lah intinya ya. Oke. Sudah kelihatan Excel saya? Belum, Ibu. Belum bisa. Oh, wait. Oke. 1 minggu praktikum gimana? 1 minggu kuliah gimana hari ini? Udah mulai panas? Nggak panas ya, Bu? Saya sama deh, saya juga jadi mahasiswa sekarang ya. Tugasnya baca jurnal 100 paper gitu ya. udah kelimpungan ya. Oke. Gini dulu sebelum masuk ke yang contohnya kompleks, gini. Kalian pernah ke Lotte Mart atau ke supermarket lah ya. Supermarket yang wajib ada nyimpen data konsumen. Karena kalau Indomaret dan seterusnya kan dia nggak wajib ya. Di Lotte itu kalau kita nggak jadi membernya nggak akan bisa belanja. Gitu kan ya. Oh, berarti saya punya, Bu, data konsumen. Oke. Apa itu? ID-nya, KTP. Nah, KTP sebagai primary key. Walaupun sebenarnya di program itu bisa kita kasihkan ID. Nanti sifatnya auto increment, tapi tidak disarankan. Kenapa? Ini ada kok KTP yang sifatnya unik, kenapa pasti perlu ID gitu ya. Nah, oke. KTP. Terus ada apa lagi, Dek? Selain KTP? Nama. Gitu kan ya? Alamat dan seterusnya. Nomor sepatu perlu nggak? Nggak perlu, Bu. Nggak perlu, ngapain? Kan dia bukan untuk sekolah penerbangan ya. Jadi artinya diperhatikan yang melekat sama dirinya yang terkait dengan database yang dibuat. Oke, lanjut. Misalkan ini saya nggak salah dulu ya. Namanya misalnya Lingga. Lingga alamatnya di mana? Bogor, Bu. Bogor. Kalau Lutfi? Lingga. Saya di Bekasi, Bu. Oh iya, Lutfi di Bekasi ya. Lutfi, Bekasi. Ini cukup 2 dulu ya, Dek ya. Kemudian di sini Bogor. Terus supermarket itu jualan, gitu kan ya, produk. Oke, dia catat tuh kode barangnya, kemudian nama barangnya,
harganya. Udah, 3 dulu ya, biar simpel ya. Kode barangnya A001, misalkan dia alat tulis, harganya 2.000 gitu ya. Terus A002, buku, harganya 4.000 gitu ya. 3 ya. A003, apalagi deh, penggaris. Ini anggaplah sama ya, penggaris jenisnya ya. Nah, pertanyaan saya, yang sebagai primary key siapa di sini? Kode Kode barang. barangnya. Kode barang KTP sama kode barang. ada 2. Kode barang pada tabel produk, saya tulis PK gitu ya. Sama KTP pada tabel konsumen. Sampai sini ngerti? Primary key? Paham, Ibu. Paham, Bu. Primary key dulu, oke. Pertanyaan saya simpel. Boleh nggak sih saya menuliskan 1, 2, 4 lagi, tapi namanya adalah Farhan, gitu ya. Alamatnya Tangerang. Boleh nggak saya nulis seperti ini, Dek? Tidak, Bu. Nggak boleh, Nggak Bu. boleh. Kenapa nggak boleh? Ada double data. Ya, karena Primary key nggak boleh KTP-nya double. sama. Ini kan primary key, Bu. Ini nggak boleh. sama ya. Nah, sekarang foreign key. Pada saat konsumen itu membeli barang, saya tulis ini, tanggal pembelian, gitu ya. Kemudian kode barang yang dibeli. Perlukah saya menulis nama barang di sini? Nggak perlu Nggak dong. perlu. Nggak perlu, karena sudah otomatis terwarisi nanti ya. Kode barang, siapa yang membeli, jumlahnya, sama total. Total nanti ada yang dimaksud dengan atribut ini ya, turunan. Jadi total ini bisa pakai coding. Kenapa? Karena dia merupakan perkalian jumlah dengan harga, gitu ya. Boleh nanti kita pakai atribut deriv turunan ya, derivat turun atribut. Misalnya pada tanggal 4 Mei 2021 kode barang A001, ingat ini boleh dibolak-balik. KTP dulu boleh, Bu? Boleh. Dalam tabel urutan kolom sama urutan baris nggak ngaruh. Karena nanti kita bisa melakukan pemfilteran sendiri. KTP-nya 1, 2, 3, Bu. Terus dia belinya 100 piece. Nanti ini kita pakai total aja ya, pakai yang langsung dikalikan. Oke. Kemudian tanggal yang sama, nah lihat, kode barang A001 dibeli Bu oleh Lutfi sebanyak 1.000. Boleh nggak Dek kayak gini, Dek? Boleh, Ibu. Boleh, Bu. Kenapa boleh? Karena yang beli kan beda orang. Oke, kalau kayak gini, Lutfi Lingga lagi beli 300 atau beli sama deh nggak apa-apa. Boleh seperti ini? Boleh sih, Bu, harusnya. Boleh. Kan tabel pembelian itu. Iya, Apa boleh. beda jam Ini ya? forenski. Ya, ini forenski. Apa maksudnya? Nilainya diambil dari tabel lain, tapi yang bersesuaian. Pertanyaan saya, kalau tanggal 4 Mei, Lingga ini, dia pesennya A005. Boleh nggak, Dek? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak Nggak boleh? ada. Karena nggak ada Di data. dalam Iya, nggak ada tabelnya di sininya. A005. Iya, berarti forenski itu paling gampangnya adalah atribut, gitu ya, yang diambil dari atribut tabel lain, yang ya nilainya harus match, harus cocok. Nah ya, dengan nilai dari atribut tersebut, gitu ya. Jadi artinya apa? Ya di sini ya sesuai. A005 nggak ada, yang nggak boleh di sini, kayak gitu. Boleh Bu duplikat kayak gini A01 ya boleh. Kan memang berbeda, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Paham, Ibu. Contoh lain ya. Sebentar ya, ada azan dulu sebentar. Sebentar dikit lagi ya.
Oke, terakhir ya. Coba kalian perhatikan berikut. Ini yang contoh tadi, Dek. Ada tabel mahasiswa. Cek, terdengar suara Ibu? Dengar Ibu. Ada, Bu. Dengar ya. Oke. Mahasiswa, langsung ya. Oh, ternyata belum diinikan ya mahasiswa ya. Oke, ini ya, mahasiswa. Nanti isinya coba perhatikan data ini. Ini belum normal kita sebutnya ya. Kenapa? Ini berulang, Bu, namanya. Berarti kalau saya punya satu tabel yang dimaksud dengan mahasiswa nantinya. Nah, ya. Dari data yang ini berapa record yang harus saya ambil, Dek? Yang sama nggak usah diambil. Berarti G01, G02 Bu. sampai G03. Iya. Nah, ini tabel mahasiswa. Terus tabel kuliah. Ya. Nah, ini mahasiswa. Oke. Kode nama SKS semester. Nah, ini kan berarti ya yang diisi 3 baris karena yang bawahnya isinya sama ya. Oke. Nah, terus tabel tadi turunannya. Dia ngambil NRP, ngambil kode mata kuliah, nilai UTS, nilai UAS. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lihat. Primary key-nya siapa? Primary key-nya NRP pada tabel mahasiswa. Kode mata kuliah pada tabel kuliah. Nah, foreign key-nya siapa? NRP dan kode mata kuliah pada tabel nilai. Nah, ini berulang, nggak apa-apa gitu ya. Kan beda pengambilannya. Seperti itu. Cukup ya sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Kembali ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Boleh kalau malu nanti disampaikan di grup ya. Oke, sudah jam 12. Saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, nanti saya uploadnya di Evitanya nunggu jaringan saya agak bener dulu ya. Dari kemarin-kemarin tuh agak lemot, jadinya saya agak gemes. Dari tadi upload agak lama sekali ya. Ini untung hari ini tidak kepental. Tadi pagi saya kepentalnya 2 kali gitu ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila makan siang semangat sekali ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.